Haleluya. Kembali lagi dalam video pembelajaran mata kuliah Etika Kristen dengan dosen pengampu Mner Beni Tumurang, Magister Teologi. Kami dari kelompok 4 dengan anggota 7 orang. Dan video kali ini kami akan membahas atau membicarakan tentang keputusan etis, juga faktor-faktor yang ada di dalam keputusan etis itu. Kita akan mulai dengan apa itu keputusan etis, atau seperti apa keputusan etis itu. Ada beberapa ciri-ciri dari keputusan etis. Jadi ada beberapa ciri-ciri dari keputusan etis. Yang pertama, keputusan etis itu menyangkut pertimbangan tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Etika didefinisikan secara sederhana sebagai suatu penyelidikan tentang apa yang baik atau apa yang benar dan apa yang buruk atau salah dalam kelakuan manusia. Jadi itu definisi dari etika. Yang kedua, ciri-ciri dari pengambilan keputusan itu menyangkut pilihan yang sulit. Jadi sering menyangkut sebuah pemilihan yang sulit. Keputusan etis ini sering menyangkut pilihan yang sulit karena banyak orang setuju dengan prinsip-prinsip etis, tetapi tidak selalu setuju dengan penerapannya dalam kehidupannya. Pertimbangan etis perlu untuk dibedakan dengan kemauan etis. Orang kalau bilang kemauan etis, sudah pasti banyak yang akan setuju, tetapi dalam implementasi, dalam kehidupan nyata, bukan suatu hal yang mudah untuk diambil. Jadi keputusan etis bukan sesuatu hal yang mudah untuk diambil. Dan sayang, orang-orang yang memandang etika sebagai pilihan mutlak antara baik dan jahat kurang siap untuk menghadapi keputusan-keputusan yang sukar. Karena mereka tidak bisa memilih contoh antara kelabu tua dan kelabu muda. Ada beberapa pertimbangan mereka tidak bisa memilih. Meskipun tekad dan ketetapan hati perlu diperhatikan oleh bidang etika, tetapi etika juga harus menjelaskan persoalan-persoalan yang terlibat dalam pemilihan-pemilihan etis yang sulit. Dan etika bermaksud untuk menolong sehingga mendekati kita untuk memilih dengan pemikiran yang lebih cerdas. Jadi etika membantu kita untuk kita memilih dengan sebuah pemikiran yang lebih cerdas. Dan yang ketiga, keputusan etis tidak mungkin bisa dihindari. Jadi keputusan etis tidak mungkin bisa dihindari. Sebagai orang Kristen, suatu saat kita akan melewati sebuah pengambilan keputusan yang tidak ringan. Dan mau tidak mau, kita harus mengambil keputusan itu. Karena keputusan etis tidak mungkin bisa dihindari, apalagi dalam ruang lingkup sebagai orang percaya atau orang Kristen. Yang keempat, kita hanya bisa dapat mengerti pengambilan keputusan etis jika kita dapat memperhitungkan hal-hal yang tidak dipertimbangkan di saat pengambilan keputusan. Keputusan kita tidak hanya dipengaruhi oleh norma-norma yang dipertimbangkan dan pengertian kita tentang situasi, tetapi juga keputusan kita juga dipengaruhi oleh kepercayaan, tabiat kita, dan lingkungan sosial kita. Jadi itu hal-hal yang mempengaruhi ketika kita mengambil keputusan. Ada beberapa faktor dalam pengambilan keputusan etis. Faktor yang pertama yaitu iman. Yang kedua tabiat, lingkungan sosial, norma-norma, dan situasi. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kita untuk pengambilan sebuah keputusan yang etis. Puji Tuhan. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Faktor yang pertama yaitu iman.
Iman sebagai kepercayaan dan kesetiaan kita kepada sesuatu yang kita anggap penting. Iman bukan hanya suatu persetujuan intelektual bahwa pengajaran tentu benar, dan juga bukan pengetahuan yang tidak dapat dibuktikan, tetapi iman adalah kepercayaan yang praktis pada sesuatu yang lebih dihargai daripada semua yang lain. Iman adalah kesetiaan kepada hal yang kita anggap paling pokok dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama dari poin iman ini yaitu iman sebagai hubungan perorangan dengan Allah atau hubungan individual dengan Allah. Iman Kristen berarti persekutuan dengan Allah, persatuan dengan Dia, penyerahan diri ke dalam tangannya. Iman adalah hubungan yang akrab antara Allah dengan manusia. Bagian yang selanjutnya adalah iman sebagai pengikut sertaan dalam pekerjaan Allah. Dan selanjutnya iman sebagai pendirian tentang apa yang benar. Iman adalah hubungan perorangan yang mengandung kepercayaan, kesetiaan, dan kasih. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis yang tabiat, yaitu tabiat adalah susunan batin atau sifat seseorang yang dibentuk melalui interaksi dengan lingkungan dan Allah yang memberi arah kepada keinginan dan perbuatan orang itu. Nah, karena sifat interaksi dengan lingkungan dan Allah, maka tabiat dapat berubah. Tabiat kita terdiri dari sifat-sifat seperti kejujuran, keberanian, dan kemurahan hati. Nah, tabiat itu tidak dapat disamakan dengan watak. Nah, watak sendiri itu biasanya dianggap sebagai bentuk dari diri kita yang dapat secara alamiah dari semenjak kita lahir. Nah, watak kita itu didapatkan di luar tanggung jawab kita. Nah, banyak orang mengira bahwa watak itu lebih penting daripada tabiat, padahal mereka adalah sesuatu yang berbeda, tetapi pada dasarnya sama arti. Tabiat juga hampir sama dengan budi pekerti, tetapi menurut pengertian umum, budi pekerti selalu berbicara tentang sifat yang baik, sedangkan tabiat itu berbicara tentang karakter yang baik dan buruk. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis yaitu lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial mempengaruhi pengambilan keputusan etis, tapi tidak menentukan keputusan etis. Nah, pengambilan keputusan etis mau tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti keluarga, teman-teman, masyarakat, dan mungkin oleh gereja. Nah, pada satu sisi, setiap orang bertanggung jawab atas kelakuannya sendiri. Masing-masing orang wajib memilih norma-norma dan nilai-nilai moral yang baik serta hidup yang sesuai dengan norma dan nilai yang ada. Dengan contoh, ketika kita berada dalam lingkungan sosial yang mendukung iman kita, maka kita akan memiliki kebulatan pilihan di dalam mengambil keputusan. Dan sebaliknya, jika kita berada dalam lingkungan sosial yang bertolak belakang dengan iman kita, maka kita akan sulit juga karena ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang berikutnya tentang pengambilan keputusan etis. Faktor-faktor yang ada dalamnya yaitu norma-norma. Norma adalah patokan yang dipakai untuk menilai perbuatan manusia
dan menolong manusia untuk mengambil keputusan yang benar. Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan norma baik dianggap benar. Perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang baik dianggap salah. Sebagai orang Kristen, kita harus menjalankan norma-norma sesuai dengan Alkitab. Selanjutnya tentang faktor pengambilan keputusan etis, yaitu faktor situasi dan kondisi. Pengertian yang berbeda tentang situasi membuat manusia dapat berselisih tentang tindakan yang harus dilakukan. Pengertian tentang situasi penting karena dalam kesamaan pandangan akan norma-norma dan nilai-nilai hidup, kita harus mengerti situasi sebelum mengambil keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan kita harus mengerti dengan situasi yang ada, karena kita perlu mengerti supaya bisa menerapkan norma-norma dan nilai-nilai etis kepada situasi itu. Kita perlu mengerti situasi supaya kita dapat melakukan perbuatan yang tepat dan berguna dalam situasi itu. Dan juga kita perlu mengerti situasi supaya kita dapat mengerti masalah-masalah yang memerlukan perhatian kita. Selanjutnya, di sini kita akan melihat tentang cara pengambilan keputusan etis. Nah, jadi dalam keputusan etis kita harus menggunakan beberapa cara. Nah, cara yang kita gunakan seperti yang nanti akan ditampilkan dalam slide di video ini. Jadi di sini ada 3 cara yang dibutuhkan. Cara pertama yaitu doa, ibadah, dan Roh Kudus. Nah, doa harus dipandang bukan hanya sebagai jalan untuk kita memohon bimbingan Tuhan untuk keputusan-keputusan yang sulit, tetapi doa itu juga sebagai jalan untuk kita mengakrabkan persekutuan atau diri kita dengan Tuhan. Nah, karena doa juga meningkatkan kemampuan kita untuk mengambil suatu keputusan agar tepat. Kemudian yaitu gaya hidup seseorang dibentuk juga dari ibadah. Sebagaimana tadi doa, sini juga sangat diperlukan yaitu ibadah. Bahwa kehidupan seseorang dibentuk dalam ibadah di jemaat yang sama pentingnya dengan petunjuk yang utarakan di dalam khotbah dan khotbah yang langsung menjurus kepada masalah yang dihadapi oleh anggota jemaat. Jadi ketika kita ada dalam persekutuan ibadah, di situ kita dibentuk, kita mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah-khotbah yang mungkin menjurus kepada masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Selanjutnya juga yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini dipercaya dapat membimbing pikiran seseorang yang betul-betul mencari kehendak Tuhan. Dan juga Roh Kudus ini dapat mengubah kehendak kita agar supaya kita menjadi lebih sesuai dengan kehendak Tuhan, serta menuntut kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan itu. Cara yang kedua yaitu diperlukan gereja dan orang-orang lain. Nah, sebagaimana seorang Kristen tidaklah mengambil keputusan dengan dia seorang diri, karena ia adalah anggota suatu persekutuan, maka ia mendapat dukungan oleh kasih dan kesetiaan dari orang-orang Kristen yang ada dalam persekutuan tersebut dan dibimbing oleh kebijaksanaan mereka. Seperti tadi saya katakan di atas, diperlukan ibadah, diperlukan persekutuan. Maka sebagai orang Kristen, ketika mengambil keputusan-keputusan, kita tidak sendiri, karena dalam persekutuan situ kita ada anggota dan kita didukung oleh kasih dan kesetiaan. Nah, sehingga melalui persekutuan-persekutuan tersebut, ketika kita mengambil keputusan, kita dapat mengambil dengan baik karena kita dibimbing oleh kebijaksanaan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, sebagai seorang Kristen, kita juga memerlukan nasihat dan persahabatan dari orang-orang lain. Nah, seringkali orang-orang lain ini tanpa kita ketahui mungkin memiliki pengetahuan dan pandangan yang tidak kita miliki dalam diri kita. Kadangkala orang-orang ini, orang-orang sekitar kita atau orang-orang lain dapat membangkitkan kepekaan kita kepada kebutuhan dunia atau kepada unsur dalam kehendak Tuhan yang kurang kita perhatikan. Dan cara yang ketiga di sini yaitu diperlukan yaitu Alkitab. Nah, karena pengaruh Alkitab ini yang paling penting dalam pengambilan sebuah keputusan etis. Bukan bimbingan yang diperoleh dari Alkitab di saat kita menghadapi masalah moral, tetapi perannya dalam membentuk iman dan tabiat kita dalam kehidupan kita.
pengaruh moral dari Alkitab tidaklah mempunyai batas kepada norma-norma dan petunjuk-petunjuk moral yang termuat di dalamnya. Nah, karena dengan mempelajari semua bahan yang ada di Alkitab ini, orang Kristen dengan demikian telah dibekali untuk mengambil sebuah keputusan. Berita Alkitab yang utama bukan hanya sebuah petunjuk-petunjuk tentang bagaimana kita harus hidup, tetapi yang terutama ialah sebagai buku kesaksian di mana tentang menceritakan perbuatan Allah demi manusia dengan mempelajari bagaimana Allah bekerja dalam zaman Alkitab, sehingga kita dibantu untuk mengerti bagaimana Ia bekerja sampai masa kini. Meskipun pembentukan tabiat dan iman dipengaruhi oleh Alkitab, namun dalam proses pengambilan keputusan etis, kita mencari bahan Alkitab yang menyangkut masalah yang kita hadapi. Dan hal keempat yaitu kita harus memilih bahan bacaan. Di mana melalui bahan bacaan ini, kemampuan kita untuk mengambil keputusan-keputusan etis dapat ditingkatkan dengan membaca bahan-bahan lain seperti buku-buku selain Alkitab. Dengan mengambil bahan bacaan lain, itu dipercaya menambah pengetahuan umum kita untuk menentukan ketika kita dalam suatu posisi untuk mengambil keputusan etis. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari pengambilan keputusan etis. Nah, banyak orang yang simpel dalam kehidupan di mana kita harus mengambil keputusan yang sulit. Akan tetapi, pengambilan keputusan etis haruslah berdasarkan iman, norma-norma, dan juga melihat situasi di mana kita harus mengambil keputusan etis tersebut. Dalam pengambilan keputusan etis sendiri, kita harus mendasari keputusan yang akan kita ambil menurut Alkitab, karena etika Kristen adalah etika yang berdasarkan kepada Alkitab. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.